Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat tabel dengan Microsoft Access. Yang pertama kita buka Microsoft Access, klik Blank Database. Nah di sini kita bisa menentukan file lokasi yang akan kita inginkan. Terus kita bisa klik. Setelah itu kita pilih Design View. Kita ubah namanya, misalnya barang. Nah kemudian kita di sini isi file name-nya, misalnya kode barang, terus kode merek, kode kelompok, kode jenis, Nah, untuk datanya jangan lupa kita ubah. Di sini kita pilih teks. Dan jangan lupa mengisi field size agar tidak melebihi kapasitas yang ada. Misalnya kita kasih 10 dan kode merek misalnya 9. Nah, untuk yang di bawah ini seperti yang di atas. Namun untuk stok awal kita ubah number. Dan untuk description-nya ini menyesuaikan dengan file name-nya. Kemudian, nah di sini kita bisa memilih primary key sesuai dengan yang kita inginkan. Kita klik dengan kontrol, kemudian misalnya kita membuat primary key dengan kode jenis. Nah, kita klik kontrol di sini, kemudian kita klik primary key seperti itu. Kemudian jangan lupa kita save. Nah, kemudian kita lihat tampilannya seperti ini. Dan untuk membuat tabel selanjutnya, caranya sama seperti yang sudah saya contohkan. Selanjutnya, kita akan membuat relationship menggunakan lookup result. Yang pertama, kita buka tabel beli. Setelah itu kita pilih view, kita pilih design view. Kita akan melihat kode barang pada tabel beli ke tabel barang pada tabel barang. Setelah itu kita klik buka besar, kita pilih next, kita akan memilih tabel barang. Next, kita akan urutkan misalkan kode barang. Next, kita urutkan berdasarkan kode barang. Dan next, finish. Kita pilih yes. Untuk memastikan apakah terhubung, kita pilih data tool, kita pilih relationship. Di sini sudah terhubung antara kode barang yang ada di beli dengan kode barang yang ada di tabel barang. Untuk memastikannya, kita bisa lihat ke tabel beli, kita pilih ke kode barang. Apabila bisa di pull down seperti ini, maka relationship menggunakan lookup wizard berhasil. Langkah selanjutnya adalah membuat relationship. Caranya dengan klik database tools, klik relationship, klik show table, dan akan muncul tabel yang ingin Anda hubungkan. Lalu klik add dan klik close. Di sini ada kode barang di tabel beli dan kode barang di tabel barang. Maka hubungkan dengan cara klik kode barang di tabel beli, tarik, lalu lepaskan pada kode barang tabel barang. Lalu akan muncul jendela ini dan klik create. Maka akan terhubung antara kode barang tabel beli dan kode barang tabel barang. Mengapa kode barang tabel beli dan harus melihat pada kode barang tabel barang? Karena kode barang di tabel barang memiliki primary key.
Primary key adalah field kunci atau field utama dari suatu tabel yang menunjukkan bahwa field yang menjadi kunci tersebut tidak dapat diisi dengan data yang sama, atau dengan kata lain, primary key menjadikan tiap record memiliki identitas sendiri-sendiri yang membedakan satu dengan yang lain. Kemudian dengan cara yang sama dan dengan tabel yang ada, maka kita dapat lihat bentuk relationship-nya seperti ini. Semua tabel akan terhubung menjadi satu dan tidak ada tabel yang terpisah sendiri. Baik, di sini saya akan mencontohkan membuat query menggunakan design view. Yang pertama kita pilih create, lalu kita pilih query design, maka akan muncul show tabel. Lalu kita pilih tab tabel, pilih nama tabel yang akan kita masukkan ke query. Jika ingin masukkan lebih dari satu tabel, maka kita sebelumnya harus merelationshipkan terlebih dahulu tabel-tabel ini. Yang ingin saya tampilkan adalah tabel barang, tabel masuk, dan tabel pembelian. Lalu kita klik add, maka jendela query akan seperti berikut. Lalu kita close, masukkan field ini ke dalam field yang sudah disediakan oleh query, urutkan sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya akan mengurutkan mulai dari nomor faktur, kode masuk, kode barang, lalu jumlah, satuan, dan harga beli. Saya akan menambahkan satu field lagi, yaitu total, untuk mentotal jumlah dan harga belinya. Klik builder, kita pilih tabel, kita cari tabel pembelian, lalu kita cari jumlah dikalikan dengan harga beli. Setelah itu kita klik OK. Sudah menambah satu tabel, kita ganti namanya dengan total. Lalu jika ingin mengecek, klik run, maka sudah menambah satu field, yaitu total. Kita kembali lagi ke design view. Untuk save-nya kita klik close, lalu yes untuk save. Setelah itu kita beri nama tabel query pembelian, lalu kita klik OK. Kita cek lagi, maka kita sudah memiliki query pembelian. Mari kita membuat query lagi dengan membuat query jual. Kita memilih menu create, query design, dan akan muncul show table. Untuk query jual kita membutuhkan tabel barang, tabel pelanggan, dan juga tabel penjualan. Klik add. Dari ketiga tabel tersebut, yang kita butuhkan yang pertama adalah nomor faktur yang ada di tabel penjualan. Cukup klik 2 kali saja. Lalu kita membutuhkan kode pelanggan di tabel pelanggan. Lalu kita membutuhkan kode barang di tabel barang. Lalu kita membutuhkan jumlah yang dibeli atau yang dijual. Lalu satuan dari barang tersebut dan harga jual. Di ujung field kita membutuhkan total dari penjualan dengan menggunakan menu builder. Klik. Lalu kita mencari tabel yang akan kita operasikan, yaitu tabel penjualan. Kita memilih jumlah barang dengan klik 2 kali. Lalu kita membuat proses perkalian dengan menambahkan tanda kali dan klik harga jual. Oke. Lalu untuk memperindah penampilan dari total, kita mengganti nama yang ada, yaitu expression 1 dengan nama total. Untuk mengecek hasil query kita klik run. Dan query kita sudah jadi. Demikian cara membuat query.